What's up kalian para wibu-wibu? Kembali sama gue Rasam dan selamat datang di figur review kali ini. Gue setiap ngomong wibu tuh entah kenapa kayak ibu-ibu ya gue ngomongnya anjingnya. Ayo back to topik, kali ini gue akan review figur lagi nih ya kan. Setelah gue nge-review Super Action Statue Jojo, kali ini gue akan nge-review sebuah figur yang udah lama banget ada di wishlist gue. Ini udah, wah gila gue gak bisa ngitung udah berapa tahun nih figur ada di wishlist gue. Karena memang figurnya udah susah banget. Dia ini kok apa ya namanya ya? Udah mirip banget sama salah satu figur yang gue review, yaitu Super Robot Chogoken. Yang lainnya udah berhenti. Tapi bedanya yang ini, lainnya udah berubah gitu loh. Udah jadi satu sama brand yang, bukan brand ya sorry, seri yang sama, cuman beda nama doang sih gitu sih. Nah, figur apa sih yang gue review kali ini? Figurnya yang gue review adalah The Arts Alicia siapa ya? Arisa Arinicia, salah. Arisa Arinicia, Arinicina Amiera. You know what, Cid, tolong kasih namanya di bawah sini lah, Cid, gue susah nebut namanya. Nah, seperti biasa gue akan ngejelasin figur ini figur apa dan siapa karakter yang gue review kali ini. Ya gue tahu boxnya hancur banget ya. Ini dari kemarin pas gue pulang dari Jepang pengirimannya itu hancur figurnya kayak gini anjingnya. Banyak figur gue yang hancur, makanya jujur gue nge-review figur yang boxnya hancur dulu baru gue nge-review yang boxnya masih bagus di situ. Tapi back to topic, figur The Arts ini sebenarnya gue jujur secara sendiri gue tuh juga kurang tahu sama figur ini ya, karena gue emang baru pertama kali denger itu seinget gue 5-6 tahun lalu, dan gue abis itu gak nyari-nyari lagi karena memang figurnya udah rare, figurnya udah susah banget. Di Jepang pun juga gue nyari susah banget ini. Yang gue tahu figur ini adalah figur kalau bisa bilang sebelum SAF, atau kalau bisa dibilang kayak rival SAF dari Tamashii Nation juga seinget gue sama Bandai, cuman kayak rival gitu kan seinget dari gue baca. Lalu di tahun 2014-2016 atau gue lupa tahun berapa tadi, gue sempet baca juga kan. Biasalah gue lupa, lo tau gue. Dia jadi satu, jadi SAF. Makanya gue bilang ini kalau bisa dibilang hampir mirip sama kayak SRC, Super Robot Chogoken. Bedanya yang ini malah jadi satu sama kompetitornya, ya kan? Atau mungkin SRC kayak gitu juga, gue juga kurang tahu. Nah, siapa karakter yang gue review kali ini? Gue akan nyebut tempat depannya aja, Alisa. Gue nggak bisa ngomongnya, susah banget. Karena kalau bahasa Jepangnya Arisa Irinicina Amiera. Itu. Tapi kalau nggak salah nama ininya apa ya? Mana ya? Ini bahasa Rusianya adanya anjing. Bahasa Jepangnya mana ya? Bahasa Jepangnya ya tadi yang gue sebut itu anjing, goblok juga gue anjing. Nah, baik itu ini berasal dari game yang bernama God Eater, dan ini adalah salah satu bilang heroine ya kita bilang ya. Dan karakter favorit gue. Nah, kalau kalian nggak percaya udah betapa lama nih figur, mungkin nggak kelihatan ya karena lightingnya emang agak buruk kali ini gue bikin ya kan. Ini figur udah warna agak kuning kulitnya. Nanti gue liatin mungkin di bagian seperti biasa yang gue liatin figur-figurnya sendiri. Tapi ini figur udah berubah warna kuning, dan memang figur ini susah banget dicari karena ini juga salah satu karakter terkenal dari God Eater ya. Karena dari semua karakter God Eater yang gue tahu, dia yang memang paling terkenal kan. Gue juga suka gitu kan. Ada juga yang terkenal tapi nggak terkenal dia. Dan mungkin banyak orang juga nggak tahu God Eater itu apa, ya kan. God Eater itu adalah basically ada game dari PSP namanya God Eater. Basically itu Monster Hunter tapi anime. Udah gitu aja simpelnya gitu. Jadi Monster Hunter tapi anime gitu kan. Dan kalian bukan ngelawan monster tapi kalian ngelawan Aragami namanya. Ini yang gue mainin dulu masa kecil. Jadi makanya gue jujur gue gak tahu kalau di Tokopedia ada atau enggak ini. Cuma seinget gue waktu itu gue sempet pernah nyari, itu gak ada seinget gue di Tokopedia. Makanya susah banget. Di Jepang pun ini juga lumayan agak pricey harga figurnya. Dan sayang boxnya rusak anjing, emang pengirimannya bangsat. Gue gak bisa nyalain pengirimannya sih anjing sih. Mungkin handle dari itunya anjing. Dan begonya waktu itu pas gue nge-box itu aja kan ini agak topik aja. Cuma kan seharusnya kan lu kan kalau misalnya kayak ngebikin pengiriman ke luar negeri gitu kan seharusnya boxnya kan lebih rapi kan anjing kan. Di selotip semua. Gue kagak, gue cuma bagian atasnya doang. Jadi ya ada salah dari gue juga lah. Bego lah gue kayaknya. Langsung aja kita ke bagian opini gue dan skor untuk figur yang satu ini. Nah, sekarang waktunya bagian opini gue dan skor untuk figur yang satu ini. Gue pakai musik dah biar bodo amat, biar bacot gue kagak dengeran. Gue gak tau gimana ini gue gimana, tapi oke. Ini sama seperti kemarin gue nge-review Jojo alias dari Casey Diamond, sorry maksud gue ya. Gue suka banget sama figur ini, sumpah gila, gue udah lama banget. 2 figur berturut-turut gue nge-review dan gue sendiri merasa fun banget ke posenya, dan gue suka juga gitu loh sama karakternya gitu kan. Pertama gue akan ngomongin minus di satu figur ini. Sayangnya minus yang menurut gue ada itu cuman ya hal sepele lah menurut gue, jadi gak harus dihitung. Cuman menjadi warna kuning aja karena memang udah figur ini udah lama gitu kan.
Gue nggak tahu di saat pemilik sebelumnya itu dia cuma naruh di depan, gue nggak tahu ditaruh di mana, cuman jadi mau kuning. Tapi itu gak terlalu efektif ke artikulasi atau apanya. Kita ngomongin plusnya aja langsung ya kan. Artikulasinya bagus, bagus banget. SAF seharusnya kayak gini aja, nggak usah pakai sampah-sampah, pakai plastik-plastik fleksibel anjing lah. Kenapa gue bilang bagus? Jujur, yang bikin gue kaget dari figur ini adalah figur ini padahal figur lama ya, udah lama banget, dan figur ini gue beli second. Itu artikulasinya masih bagus banget. Bagus, bagus banget. 3 kali gue ngomong bagus tuh kan anjing kan. Karena di saat gue mainin figur ini, artikulasinya masih solid. Itu yang gue kaget gitu loh. Karena gue expect kayak, gue not gonna lie ya, karena gue udah banyak banget kayak dapat impresi buruk dari figur-figur SAF yang gue pegang ya. Kecuali yang Kamen Rider sama Ultraman. Jadi gue merasa kayak ya paling juga jelek lagi gitu loh. Walaupun ini sebelum menjadi SAF gitu, masih di arts gitu kan anjing kan. Tapi enggak, ternyata ini masih bagus banget. Gue suka banget. Selain dari solidnya ya itu apa namanya, animasi akuratnya, lebih tepatnya kayak game akuratnya, itu juga bagus banget. Akurat menurut gua, ya kan. Dan mukanya di sini belum ada masalah dulu SAF, yaitu agak sedikit chubby. Karena seperti yang gue bilang di Uma Musume juga, dan di SAF Kunji gitu ya, My Dark Past gitu kan anjing kan ya. SAF tuh punya masalah yaitu yang dimana dia itu selalu ngebikin muka ekspresi itu agak tembem. Itu gue nggak suka. Di sini gue gak ada. Di sini gak ada sama sekali muka tembem itu. Itu yang bikin gue suka. Lalu juga, jadi kan aksesoris di topinya ya. Kalau kalian lihat itu, topinya gue kira itu adalah udah jadi satu sama figurnya. Tapi ternyata enggak, dia itu harus dipisah gitu. Dan gue pikir kayak, kayaknya bakal jatuh-jatuh nih pas gue lagi nge-pose-pose gitu. Karena misalnya gue lagi main-mainin gitu kan. Ternyata enggak, topinya masih tetap antang di situ. Gue itu yang kaget. Dan figur ini bisa berdiri tanpa menggunakan stand yang dikasih. Itu yang bikin gue lebih kaget. Karena dari semua figur SAF yang gue punya dan Figma ya, itu gak bisa diri sendiri, harus pakai stand, ya kan. Termasuk modernnya di atas itu tuh, hanya itu. Modernnya di atas itu singkat gue juga butuh stand. Dan ini gak butuh stand. Itu yang bikin kayak, wah gila anjing ini. Kenapa line ini berhenti loh kata gue pas gue mainin itu loh. Pas gue lagi nge-pose-pose, pas gue lagi antang ngemainin ini figur, kayak kenapa ini di ars tuh gak ada lagi gitu. Padahal bagus gitu untuk sebuah figur. Gue kaget gitu, harga mahal understandable, ternyata sekarang gue mengerti gitu kan anjing kan, karena emang bagus banget figurnya gitu kan. Lalu selain dari artikulasinya adalah aksesorisnya di sini ya kalian cuma dapat tangan gitu kan biasalah. Tapi yang pengen gue mention itu adalah guard arc-nya alias senjatanya. Guard arc-nya sendiri juga gue suka banget karena jujur di game sendiri guard arc itu emang agak susah untuk dibikin detail karena emang kayak agak-agak aneh gitu karena kan campuran monster gitu kan. Tapi di sini dia berhasil. Gue suka banget gitu loh. Dan yang gue lebih suka lagi, ini kadang-kadang suka bikin permasalahan ya. Karena beberapa kadang-kadang kalau kalian nyari promotional image-nya, kadang-kadang dia suka dibikin posenya tuh yang nggak ngotak gitu loh, bisa tanpa stand, tanpa apa. Dan figur ini memang ditunjukin tanpa stand. Gue nyobain dong gitu kan. Oh ternyata memang benar bisa tanpa stand. Dan ada satu promosi image, dia itu bisa duduk di atas pedangnya. Gue coba lagi dong. Bisa. Itu yang bikin gue kaget banget sama di figur, sumpah. Ternyata bisa, walaupun memang jujur dia nggak bisa megang senjatanya sendiri gitu kan, harus pakai stand, itu no shit Sherlock gitu kan anjing kan. Tapi selain dari itu bagus banget di figur, sumpah. Dan entah kenapa dari tadi gue mainin, gak ada yang namanya tangannya gampang copot atau beberapa part gampang copot, gak ada sama sekali. Itu yang bikin gue kaget. Bahkan topinya pun yang beda, bukan jadi satu sama rambutnya, itu gak gampang copot. Itu yang bikin gue kaget sama nih figur gitu. Biasanya figur kayak gini tuh pasti rentan banyak yang bakal copot-copot gitu kan ya. Sebagai orang yang main Figma, SAF gitu kan. Terus apa lagi Ultra X enggak sih? Apa lagi di situ ya? Android. Nah, secara kalau kalian ada tahu gitu kan. Ini pasti bakal rentan copot, tapi ternyata di sini enggak. Itu wah gila. Gue nggak nyangka supaya figur ini sebagus ini. Gue nggak nyesel beli figur ini. Itu hampir semuanya gue ngomongin plus semua ya, kecuali tadi yang gue bilang mengkuning itu. Walaupun memang agak disayangin dusnya rusak ya anjing ya. Tapi gak apa-apa sih menurut gue sih itu sih. Dan untuk harganya nih, nah sayangnya figur ini kan udah berhenti lainnya kan. Dan memang di Indonesia tadi gue sempat lihat ada yang jual 1,5. Dengan padahal harga aslinya dulu gue lihat di websitenya, masih ada di websitenya, masih up kalau bisa nyari. Itu sekitar 4 ribuan, 5 ribuan, sekitar 500 ribuan. Dan damn, gue pengen banget SAF kayak gini lagi. Untuk animenya ya. Karena dari figur Ogre Cap yang gue mainin itu wah jujur gue gak suka karena lo harus
main itu dengan hati-hati gitu loh. Memang semua figur harus kayak gitu sih. Cuman kan namanya juga beberapa orang kadang-kadang kan ada yang pengen biar lebih apa namanya kita bilang lebih dapat feel-nya gitu kan di saat di pose itu kan. Jadi kita harus ngebikinnya agak ngemaksa-maksa untuk ngubah-ngubah pose itu yang lebih agak susah gitu kan. Yang harus ngepaksa figurnya juga. Nah, di saat gue main Ogre Cap itu gue agak takut gitu loh karena gue takut rusak, takut apa gitu kan karena memang bahannya pun juga beda. Sedangkan ini dengan harga yang juga sih gue lebih mahal daripada Ogre Cap waktu itu gue beli juga di Jepang. Gue nggak ada rasa kayak gitu, gue nggak ada rasa takut. Figurnya bagus. Oh ya gue lupa ngomongin ya. Catnya pun sendiri bagus. Gue suka tuh di bagian kaos kakinya ya, kaos kaki dan di tangannya kayak agak glossy gitu. Itu gue suka banget. Walaupun sih gue di game itu gak ditunjukin glossy ya karena game PSP grafiknya kayak gimana gitu kan. Tapi di sini diliatin dan itu gue suka. Ya kan? Gue nggak sabar dengan review sesuatu figur warna pink gitu kan, rambutnya warna putih. You know what I mean ya kan. Cek taruh gambarnya Cek. Jadi gue suka banget sama figur ini sumpah. Gue nggak bisa bilang pertama gue apa sorry itu tadi apa saja. Pertama gue bias sama karakternya. Ditambah dengan gue mainin figur sendiri dan gue ekspektasi gue bakal jelek tapi ternyata bagus banget. Gue no comment sumpah di figur. Gue lagi seneng banget 2 figur gue review bagus banget. Ya kan? Jadi figur untuk berantakan kan gue kan. Untuk figur yang satu ini gue akan ngasih skor sama juga seperti Jojo kemarin 5. Fuck it. Lu mau ngatain gue bias atau apa, tapi ini figur bagus banget. Dari sisi artikulasi, dari sisi karakter akuratnya, terus dari juga chatnya, ya kan. Minus yang warna kuning, tapi itu udah gak bisa diapa-apain. Pokoknya 5. Bagus banget nih figur. Ini salah satu figur yang dimana gue seneng banget mainin. Awalnya gue gak senengnya karena stand-nya tuh yang capit gitu kan. Fuck kata gue gitu kan anjing kan. Tapi ternyata tanpa stand pun juga bisa kalian pose gitu kan. Wah gue suka banget sama ini figur sumpah. Dibandingin sama SAF yang gue punya. Ya kan. Yang termasuk Kamen Rider. Habis itu juga dibandingin sama SAF Ultraman yang gue punya. Ini bagus banget. Menurut gue ini paling tingkat yang paling tinggi dari semua SAF yang gue punya sekarang. Ya jujur. Dari semua SAF ini yang paling SAF ini yang paling tinggi. Di arts ini jatuhnya ya. Cuman kan sebelum jadi satu gitu kan anjing kan. Agak sedih sih gue karena memang SAF tuh sekarang jual emang gak sebagus yang dulu ya kita bilang ya. Yang dimana memang artikulasi bagus, apa sih itu animasi akurat gitu-gitu kan anjing kan. Sekarang kayak mereka lebih fokus untuk kayak jual apa ya kita bilang ya karakter gitu kan, karakter terkenal gitu kan. Dan kenapa di arts ini diberhentiin gitu loh. Bandai, hey, kau dengar saya. Bandai, please nonton video gue gitu kan. Onegaishimasu. Dia Atsumodo Tetsu Kudasai. SAF Gomida. Sumpah itu sampah banget anjing SAF gue. Di arts tuh bagus banget anjing, gue gak nyangka. Sayangnya sih dia sudah berhenti sih. Jadi ya, mungkin itu saja dari gue di video kali ini. Figur ini gue rekomen banget ke kalian nih yang fans God Eater ya. Kayak gue juga gitu kan, karena figur God Eater tuh udah susah banget nyarinya kan. Terutama di Indonesia juga susah banget gitu kan. Karena memang franchise-nya gak segede Monster Hunter atau misalnya kayak yang lain gitu kan. Jadi figur ini gue rekomen ke kalian. Itu dari gue. Figur ini gue rekomen banget ke kalian nih yang pecinta God Eater ya kan. Dan suka dengan Alisa, dengan karakter Alisa, ini gue rekomen banget. Karena dari semua figur Alisa selain yang scale figure, ini yang paling bagus menurut gue. Dan figur ini sendiri pun juga banyak, ada model yang pegang senjata sama pedangnya, sama yang gun type-nya. Terus abis itu juga ada yang dari God Eater 2, cuma sih gue God Eater 2 itu gue kurang suka karena agak aneh bentukannya ya, mukanya gitu kan. Jadi gue lebih milih yang God Eater 1. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian pada wibu nih kan. Dan jangan lupa untuk kalian yang pengen join gua main game live, kalian bisa join setiap hari Kamis cuma Sabtu Minggu. Cuman di saat gue bikin video ini, minggu ini seinget gue gak sempet nge-stream soalnya. Agak capek gue. Jadi ya, bisa aja gue. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye-bye. By the way, gue akan bikin ini, taruh aja di ending sih, Cit. Gue akan buat figur short review tentang figur Anis, cuman agak delay karena figurnya patah.